tergantung sepenuhnya kepada Anda. Kita sambut Lia Eliana. Salah satunya sebuah strategi dari operasional kita itu cukup sangat baik, dan salah satunya dalam operation yaitu kita bicara supply chain dan logistik yang akan kita bahas. Nah, saya sedikit flashback sedikit ya Bapak dan Ibu. Tadi kalau kita bicara logistik dan supply chain gitu ya, kita mulai dari pemasok, kemudian Service Level Agreement. Kalau buat teman-teman yang lain, Service Level Agreement itu kalau saya butuhnya konsumen 5 jam misalnya, ternyata perusahaan tersebut 6 jam gitu. Nah, itu jadi gap capability. Dari situ kita bicara operation strateginya, Pak. Jadi sebenarnya yang punya responsibility atau accountability buat belanja itu siapa sih? Terus kalau misalnya nanti ada dia setelah kita eksekusi, nah itu salahnya siapa? Salahnya sales yang salah bikin forecast, atau salah kita yang belum belanja? Yang pertama gini, orang sales memforecast itu satu. Accountability-nya siapa yang menentukan berapa angkanya keluar? Itu adalah orang PPIC biasanya, Production Planning Inventory Control. Jadi dia juga mengontrol inventory, atau kalau di retail orang merchandising. Teman banyak, kemudian juga di situ kita bisa menjalin relasi, kemudian juga seru yang saya dapat gitu, karena saya baru banget ikut pelatihan ini dan ini seru banget buat saya gitu. Yang dapat tuh dari pelatihan ini saya bisa menentukan perencanaan penjualan, kemudian juga mengendalikan stok, kemudian juga lebih mengenal bagaimana sih memanajemen stoknya di tempat usaha kami gitu. Kami sangat pertama itu dengan kayak forecast. Di sini forecast manajemennya sangat membantu bagi kami karena kami butuh banget untuk perkiraan untuk forecastnya. Ditambah lagi kita juga untuk konsep strategi untuk pengorderan. Ditambah lagi kita juga sangat penting banget supply chain karena di kami kurang efektif banget supply chainnya sangat kurang gitu karena jatuhnya itu supply chain kan menambah biaya gitu. Nah itu sangat membantu bagi kami untuk ilmunya. Di sini saya bisa belajar tentang forecasting, terus kemudian belajar mengenai mengoptimalkan supplier, banyak hal yang sangat, terus kemudian belajar tentang manajemen warehouse, ya, manajemen transportasi, banyak hal. Selama 2 hari ini saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru gitu ya, dan detail terkait supply chain. Ya, supply chain ini ternyata aspek yang sangat penting ya, yang harus kita pahami dan harus kita pelajari gitu ya. Dari pemaparan 2 hari ini ternyata saya bisa dapatkan bahwa supply chain ini juga sangat kalau kita pahami supply chain dengan baik dan kita bisa menjalankan supply chain dengan baik, itu mampu mengefisiensi banyak hal gitu ya. Tentunya tenaga, biaya, waktu itu menjadi faktor penting yang bisa di-reduce, bisa dikurangi dengan kita menyusun atau merencanakan supply chain dengan sangat baik. Sehingga kita harus tahu persis ya, dan ini harusnya bisa saya terapkan di dalam bisnis saya,
dan saya berharap mudah-mudahan ini akan betul-betul bisa terlaksana dengan baik, dan saya yakin ini akan menekan cost dengan sangat ekstrim ya. Saya sudah kebayang nih mana-mana saja yang bisa saya coba terapkan nanti, dan insya Allah saya yakin ini akan mampu mengubah cost operasional saya khususnya di supply chain dan distribusinya. Selama 2 hari ini saya mengikuti Human Plus, itu sangat berguna untuk saya untuk melakukan perkembangan di pekerjaan yang saya lakukan selama ini. Dan ya, narasumbernya juga memberikan informasi dengan jelas dan tepat. Dan semoga kedepannya saya bisa mengimplementasikan apa yang saya dapatkan selama 2 hari di Institut Human Plus ini. Terima kasih. Ada beberapa hal yang menarik yang saya dapat di sini. Di antaranya yaitu yang terpenting adalah saya jadi lebih terarah dalam melakukan manajemen yang berkaitan dengan supply chain management. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang mungkin dari jalur tersebut saya jadi lebih bisa berimprovisasi tapi dengan lebih terarah, dan banyak solusi-solusi yang mungkin bisa saya dapatkan di pelatihan ini. Pengalaman saya 2 hari ini, alhamdulillah saya banyak dapat wawasan tambahan untuk operasional di gudang terutama, terus masalah purchasing juga, pokoknya banyak yang saya dapat, ilmu-ilmunya juga sangat bagus gitu kan, terutama untuk laporan. Jadi ada tambahan buat saya juga, karena selain operasional gudang, saya juga sebagai finance. 2 hari saya mengikuti training logistik manajemen oleh Home Plus ini, saya mendapatkan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah hal yang sangat penting dalam supply chain adalah forecasting. Forecasting sini dibahas jenis-jenis cara bagaimana kita memforecast satu kebutuhan untuk mensuplai kebutuhan pelanggan. Kemudian yang satu lagi yang sangat berkesan buat saya, di training ini kita mendapatkan banyak hal baru tentang supply chain management. Yang tadinya kita berpikir itu hanya sekedar warehouse dan inventory, tapi ternyata lebih dari itu, mulai dari depan sampai ke belakang, sampai transportasi juga dibahas di dalam training ini. Jadi training ini kalau menurut saya buat teman-teman yang baru berkecimpung di dunia supply chain ataupun yang sudah experience, saya pikir juga layak untuk mengikuti training ini. Alhamdulillah pada 2 hari ini saya mengikuti workshop yang luar biasa, yaitu logistik manajemen yang dibawakan langsung oleh CEO Human Plus Ibu Nia Febriana. Di sini kami belajar tentang bagaimana melakukan proyeksi pembelian, mengelola gudang, audit stok dan lain sebagainya. Saya belajar banyak di sini yang insya Allah akan saya gunakan untuk perbaikan di perusahaan saya agar menjadi lebih baik ke depannya. Satu kata buat Human Plus Institute, disiplin, konsisten. Itu buat saya jadi ya. Sorry. Satu kata untuk Human Plus, semakin sukses, semakin jaya terus. Human Plus sangat luar biasa. Satu kata untuk Human Plus, inspirator. Keren, mantap, pokoknya oke. Tetap luar biasa. Human Plus the best, ngajarnya itu telaten. Kelas dunia.